itu pembohong. Pergi dari sini. Mau di, ibu kamu tuh pengen ketemu dia. Saya nggak mau ketemu dia kan, saya nggak mau. Kenapa? Kenapa? Pak. Kamu udah puaskan buat anak-anak benci sama saya. Pasti semua orang berpendidikan. Cewek nggak tahu diri lo ya, udah ngerebut suami gua. Maksudnya apa ya ini? Aku udah baik loh sama kamu. Mas. Aku udah izinin kamu tinggal di sini. Kamu maksudnya apa? Aku nggak ngerti. Kenapa? Lu nggak demen gue tinggal di sini, ha? Kalau aku nggak demen kamu tinggal di sini, kamu nggak bakal izinin kamu tinggal di sini. Masih yakin Lis angkat daerah sini? Yakin mas, kita cari-cari aja dulu. Kita tunggu dulu deh. Coba di telepon orangnya ada nggak? Tadi sih udah aku telepon tapi belum diangkat-angkat. Nggak diangkat juga ya? Belum. Kurang banget. Hah? Kurang. Saya dari kemarin nggak makan beli obat batuk. Oh ya Allah, ini. Lagi deh. Ini dari Antv ya mbak? Iya. Oh, Udah ya? itu Bang Farid ya? Iya. Iya. Oh, dari Tobat. Hai ibu. Kenapa? Mbak kenapa? Minta lagi dong. Pengamen itu udah kita kasih uang, tapi dia nggak pergi dan dia minta lebih. Akhirnya kita kasih lebihannya. Nah di situ dia tetap berdiri, tapi nggak lama dia langsung ngeliat ke depan dan dia langsung lari ninggalin kita. Kita liatin ngapain dia lari ya? Ternyata di ujung sana dia lagi narik-narik anak SMA. Kenapa ini? Mau tahu? Coba kamera lagi. Berantem. Dia kenapa? Mau tahu? Mau ditolongin? Coba dulu. Mbak, Ade, kenapa? Kenapanya ada apa? Ngaku saya. Ngaku jangan. Anaknya Mbak. Dia bukan mama. Beneran dia ngaku-ngaku ibu aku tuh udah mati. Mama udah mati. Kamu durhaka, nah ini ibu kamu. Mau Adek. mau ditipu kamu. Mau dijemput. Mbak, malah bahaya, jangan ditarik, Mbak. Bahaya. Nanti itu anak saya. Kamu udah lama gak ketemu mereka. Dia bilang ibunya udah meninggal. Dia bilang ibunya udah meninggal, Mbak. Itu anak saya udah lama gak ketemu mereka, Mas. Mbak, ngerti perasaan saya dong. Kita ngerti kalau dia ngakunya memang benar. Tadi kan dia bilang bukan. Gimana ya? Kita juga bingung serba salah kalau kita nahan dia nggak bisa gitu. Dia juga harus berangkat sekolah. Ya di sini pinggir jalan. Yang jalan ya. Jalan. Mas, tolongin saya, Mas. Tapi Mas. kita juga bingung karena tadi Iya. dia bilang bukan anaknya ibu. Iya. Tapi itu anak saya. Masa Kita nggak juga- percaya sama aku? Iya, Bu. Iya. Kenapa Pak? Pak ada apa Pak? Kenapa, Pak ada apa Pak? Nggak boleh ngamen. Begitu ada razia, ibu itu langsung panik. Dia lari dan sembunyi di mobil kita. Dan pas kita ke mobil, aku tuh lihat dia sampai ketakutan, gemeteran, dan dia minta kita anterin ke tempat yang aman. Ayo Mas, jalan Mas, tolongin saya Mas. Saya takut. Saya udah. Ibu kenapa ya Bu ya? Kita agak bingung nih Bu. Sedih banget. Suami aku mau buang aku. Terus anak-anak aku semua dibawa sama dia, Mbak. Aku keluar rumah nggak bawa apa-apa. Aku kangen sama anak aku. Ibu yang benar ceritanya tadi. benar.
Soalnya kita bener. bingung ya Mas ya, anaknya sikapnya kayak nggak mengenali ibu. Aku pernah tinggal sama mereka. Aku nggak mungkin Kok bohong. mereka bisa, misalnya anak ibu kok bisa benci kayak gitu atau nggak mengakui, itu alasannya? Itu pasti hasutan, Mas. Percaya Kamu sama mesti aku. menghasut ya? Itu pasti hasutan dari bapaknya. Sampai segitunya, kalau memang tadi anaknya ibu kan sampai bilang ibunya udah mati. Bantu aku, Mas, cari keluarga aku. Nah ini masalahnya gini sih Mbak, kita memang bantu orang. Cuma kan kita harus dalemin dulu kasusnya kayak apa. Benar. Gitu. Sekiranya kita bisa masuk, kita bisa bantu, insya Allah kita bantu. Ini kan cuma tadi kasusnya yang tadi doang sama katanya suaminya Dan ngehasut. iya, dan kita harus diskusi dulu ya Kita untuk harus menolong diskusi sama orang. tim, kita juga harus ada lebih dalam lagi sih ngorek informasinya kayak gitu. Jadi nggak bisa langsung hari ini. Iya. Kita nggak tahu latar belakangnya dia apa, siapa dia, dan juga masalahnya apa. Karena dia nggak mau kasih keterangan, tapi dia maksa kita untuk nyelesain masalahnya. Kan bingung. Tolong dong, Mas. Iya, gini Mbak, kita bisa insya Allah nolong, cuma kita nggak bisa sekarang. Iya. Mas kan dari NTB, pasti kan bisa bantu saya sekarang, Mas. Saya sakit kanker paru-paru, Mas. Saya diponis udah nggak lama lagi hidup saya. Mbak, Oke, kalau gitu kita bantu deh kalau Mbak ya sekarang. udah, ya udah, oh, iya Mbak, iya. Ya udah gini. Ya Mbak, ya ampun. Tadi kan inti masalahnya adalah suami sama Iya, anak-anaknya udah jauh iya. nih. Tahu nggak di mana tempat tinggal suaminya? Dia tinggal di rumah kakaknya, Mas. Keluar bisa dari saya. Di rumah Sekarang? kakaknya. Sekarang sih di sana, apa kita ke sana ya, Mbak? Kita kesana aja deh. Dari cuma satu petunjuk yaitu rumah kakak iparnya, akhirnya kita menuju ke sana. Mas, Mbak. Oke, Iya. yuk turun. Kuat nggak turun? Kuat, ya udah yuk. Assalamualaikum, Kak. Mau ngapain kamu kesini? Kak, aku mau minta alamat anak aku, Kak. Udah nggak usah mikirin hidup mereka. Mereka itu udah bahagia. Kurang apa lagi yang kamu lakukan sekarang? Dia terpisah sama anaknya, Mbak. Udah kamu pergi dari sini. Pergi sekarang. Apa sebenarnya? Udah Mbak, nggak usah ikut campur urusan saya deh. Jangan sampai kamu jadi orang selanjutnya. Dia itu pembohong. Aku bingung deh sama reaksi kakak iparnya Bu Ipah ini. Dia tuh marah-marah, nyalahin Bu Ipah terus, dan malah ngasih tahu ke kita, suruh hati-hati sama Bu Ipah, jangan sampai kita dibohongin. Ini maksudnya apa? Udah nggak usah ikut campur deh. Pergi pokoknya. Pergi semuanya di sini. Pergi. Ini Pergi kasihan mau dia pergi. cari anak. Kok segitunya sih? Marah-marahnya sampai kayak gitu. Kenapa? Aku nggak tahu dia memang jahat sama aku dari dulu. Tadi dia bilang jangan sampai kita kena tipu sama Mbak. Emang kenapa? Ya, dia Tipu tahu. apa? Kan saya dibuang sama suami saya. Dihasut Saya nggak lagi boleh sama ganggu. suami? Teguh! 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 Apaan sih? Teguh, sini, Teguh. Aku mau ngomong sama kamu. Teguh, aku mau ngomong sama kamu. Mas, sebentar, saya mau ngomong. Mas, Apaan sih? Hah? Apa? Mana duit saya semuanya? Setelah kamu pergi, keluarga saya hancur. Duit apa? Kamu udah tinggalin saya, mana duit saya semuanya? Teguh, mana? Kita kan udah gak ada apa-apa lagi. Teguh, kamu enak banget ya ngomongnya. Ini apaan nih, Papa? Terus segala. Teguh, duit saya mana? Keluarga saya udah hancur, Teguh. Itu orang siapa? siapa? Maksudnya duit apa sih? Duit apa? Ada hubungannya apa? Kok tadi ngomong udah nggak ada apa-apa lagi tuh maksudnya apa?
Kenapa Mbak? Itu siapa? Pas kita tanya siapa laki-laki itu, Mbak Ipah malah gelagapan. Dia nggak bisa jawab. Malah terkesan nggak mau jawab. Dia justru ngajak kita ke tempat lain, meninggalkan tempat itu. Mbak, itu tadi siapa? Duit apa? Kalau emang dibawa kabur sama dia kan kita siapa tahu bisa bantu ya Mas? Iya. Buat ngembaliin. Dia bukan siapa-siapa. Waktu itu suami saya pernah ketipu sama dia. Hah? Udah. Nggak lapor-lapor polisi gitu, nipu uang gitu? Mbak, udah. Mas, kita ke rumah Wak suami saya sekarang. Pak, jalan ya Pak. Kita Ke rumah sekarang Wak ke rumah suami Wak saya. nih. Ya Sekarang. Siska? Mas. Itu Siska. Itu yang ngerebut suami saya. Aduh, cepat. Iya. Ikutin dia, Mas. Ngerebut suami saya. Minta turun, langsung kita samperin, kita ikutin. Sampai di dalam, Mbak Iva langsung labrak itu orang yang dibilang bahwa wanita itu adalah pelakor yang ngerebut suaminya. Suami saya nggak kenal ya sama Anda. Mbak, ini maksudnya apa? Datang rame-rame ke sini kenapa? Mas, ini yang ngerebut suami saya. Apa? Dia ngerampok semua harta suami saya. Jangan asal nuduh ya. Saya nggak tahu ini masalahnya kayak gimana. Intinya saya nggak kenal sama mbaknya ya. Mbaknya nggak berhak marah-marah di tempat saya. Mas, saya nggak terima kayak gini. Iya, iya. Ini tempat saya. Iya, Saya baik. owner di sini. Iya. Ya. Jadi saya nggak mau mbak ini nanti ada customer saya jadi mbaknya Iya. ribut-ribut sama saya Baik, gimana baik. ya? Iya, iya, baik. Saya dia pelakor, dia ngerebut suami saya. Mbak dia bilang nggak? Lagi-lagi Mbak Ipa marah-marah sama orang. Kita bingung, dengan dia marah-marah justru bukan informasi yang kita dapat, kita malah diusir. Kita jadi mau kemana lagi? Jangan gegabah kayak gini. Mas, dia bohong, Mas. Saya mau ketemu anak saya sama suami saya. Iya kita ngerti, tapi kita nggak bisa mencap asal datang nuduh-nuduh orang, maki-maki orang, marah-marahin orang nggak bisa. Mas, udah. Mbak. Udah mas, saya mau ke dalam, saya mau Udah, tanya udah, anak jangan. saya gimana ini Udah, masih ada di sini kalian. Iya. Mas, Mbak, maaf. saya nggak Iya, mau iya, kita ngerti. Saya dasar saya nggak mau ya di sini ketemu saya. Jadi Baik, pergi Pak. gara-gara Anda. Udah, lebih baik Anda Baik, pergi Pak. ya. Masuk. Mas, lebih baik Anda pergi ya. Daripada saya nanti panggil security saya. Iya, iya, iya. Udah mas, saya nggak mau kayak gini. Iya. Tempat saya jadi kayak gini. Iya, saya- owner di sini saya malu mas Iya, kayak saya gini. ngerti. Saya mohon Udah, maaf, udah saya lebih mohon baik maaf ya Mbak ya. Mas, saya pergi. Iya, Udah, kita ini pergi, kita sampai pergi. lagi. Yuk. Semuanya pergi udah. Iya, iya, kita Saya pergi. nggak mau kayak gini. Yuk. Tempat saya bekerja jangan di tempat amat. Nah, udah mas. Mbak. Udah, Baik, pergi. mohon maaf ya Mbak. Udah, Iya, iya kita Saya pergi. nggak Kita mau, pergi. saya nggak butuh penjelasan Anda. Udah pergi. Maaf, Mbak, maaf, Mbak. Mbak Ipa tinggal di mana sekarang? Kita antar ke tempat Mbak Ipa aja ya. Ketemu keluarga saya. Iya, kita bantu. Jangan. Kita bantu. Ini juga kita bingung, semua marah-marah, jadi kita bantu. Kita coba tenangin diri dulu. Kita juga terus strategi lagi. Ya, kita pulang dulu aja. Saya Ya. kangen, Mas. Iya, kita tahu, iya, Anak-anak Mbak. saya. Tunjukin jalannya kemana ya. Aku lihat kondisi badannya Bu Ipah ini udah lemes gitu. Mungkin karena penyakitnya kali ya. Ya akhirnya aku sama Mas Farid anterin Bu Ipah pulang. Tapi pas sampai depan rumah, aku lihat ada orang gedor-gedor pintu Bu Ipah sambil teriak-teriak manggil nama Bu Ipah. Ini siapa lagi ya? Siapa? Sana. Kita temenin. Kita temenin ya. Dari mana lo? Mana setoran? Apa-apaan ini? Setoran lo mana? Jangan rusak, kamu Iya. minta Iya, tolong ke Bang. orang dong. Iya benar. Benar, tadi di pinggir jalan dia ketemu anaknya nggak ngakuin. Intinya gua nggak butuh itu, gua nggak butuh alasan, gua butuh duit. Mana setoran? Dia nggak ngamen hari ini beneran. Kita saksinya kok. Masa cuma segini doang? Kasih aja deh. Iya. Lu kerjanya gimana sih? Sabar dong. Bos, ini setoran yang Sabar, kemarin sabar. cuma segini, Bos. Sabar, Hari ini gua sabar, habis sabar. cari anak gua, Sabar. Bos. Masa cuma segini? Ini Udah, lu nih bawa. dari kita dulu ya. Bawa. Ya. Besok Jangan langsung lagi. minta tolong ke orang, Ipa. Pak kan udah kita talangin. Iya, gua ngerti, cuman ini orang kerjanya nggak benar. Bang, gini. Kan gue udah kasih uang, ya. Gue udah kasih uang. Oke, untuk hari ini lu butuh uang kan? Gue kasih uang udah. Ini udah cukup menurut gue. Ipa, ini nggak cukup buat gue. Tuh. Lu kalau kerja setorannya jangan segini. Gue lagi butuh duit, tahu? Apa-apaan ini? Yaudah. Mbak,
Mbak Ipah istirahat dulu ya hari ini ya. Udah istirahat dulu ya Mbak ya. Aku mohon ya nanti jemput saya ke sini lagi ya. Iya pasti. Yang penting jaga kesehatan. Ya. Saya kangen banget. Iya. Mbak tahu kan kalau kehilangan keluarga kayak gimana, Mbak. Iya saya ngerti Mbak. Saya mau. Iya. Oh udah istirahat. Istirahat dulu ya Mbak ya. Iya, Mas, Mbak. Makasih ya. Iya. Besok bantu saya ya. Pasti. Jangan sampai enggak ya, Iya. Mas. Jaga kesehatan ya. Makasih, Makan. Mbak. Sama-sama. Bingung banget kalau gini. Aku juga agak bingung nih masalahnya nih. Mas setiap orang ketemu dia marah-marah mulu. Terus ini masalahnya gimana nih? Ini deh, tadi kan penasaran ketemu yang namanya Siska itu tuh. Iya. Dia bilang katanya itu kafe punyanya dia, tempat makannya. Iya, terus? Kita coba cari tahu rumah tinggalnya dia deh. Karena kan tadi Siska dituduh iya, sama bener. Mbak ini kan Bener. ribut suaminya Iya. kan. Assalamualaikum. Apaan sih? Oh, ini siapa ya? Aku nggak kenal ya sama ibu. Mas, ini mau dia anakku, maafin ibu. Ibu mending pergi deh dari sini. Begitu lihat Bu Ipah, Maudi marah banget, marah besar banget. Mending ibu pergi aja. Ibu pergi aja deh dari sini beneran. Maafin ibu. Adek beneran nggak kenal sama ini Bu. Beneran aku nggak kenal kok. Aku nggak kenal sama dia beneran. Kalau dengerin ibunya, adek nggak boleh kayak gitu. Jangan pegang-pegang aku. Sebentar. Bu, Mending kamu pergi dari sini. Jangan sampai Vino ngeliat kamu dari sini. Vino, mau di. Tunjukkan nyebutin nama Vino. Cepet kamu pergi. Pergi. ini siapa? Vino, anakku. Pergi. Adek. Jangan sentuh Dek, tolong. Ini kenal loh, ini dari tadi manggil mama loh. Ini mamanya berarti udah bener ini anaknya nih. Adek, jangan bohong kayak gitu. Ya Allah, ini kenapa sih? Adek. Jangan. Adek. Jangan sentuh adik saya. Pas adiknya Vino muncul, pengen meluk Bu Ipah, mau dilarang, dia tarik-tarik. Dia ngelarang Vino deket-deket sama ibunya. Aku lihat ada kebencian yang mendalam deh di hati Maudi. Mending ibu pergi dari sini. Maudi. Ibu pergi aja dari sini. Maudi, ibu kamu tuh pengen ketemu kalian. Saya nggak mau ketemu dia kan. Saya nggak mau. Kenapa? Pak. Lu ngapain kesini? Hah? Aku mau ketemu anak-anak aku, Mas. Anak-anak lu? Anak-anak lu bilang, hah? Dulu lu kemana aja? Kamu udah puaskan buat anak-anak benci sama saya. Pasti semua karena berpendidikan. Lu mikir dong, ya? Lu dulu pergi ninggalin gua di saat gua lagi jatuh. Dan sekarang lu datang, lu bilangin anak-anak lu. Hah? Lu lihat ada lu sekarang, anak lu cacat. Gara-gara siapa? Gara-gara lu. Gak usah urus baik kamu. Kamu udah puaskan ngerebut semua keluarga saya. Jangan lu bilang sekarang, ya? Lu pikir gua yang sekarang salah, lu yang salah duluan. Lu pergi sama laki-laki lain di saat gua lagi jatuh, di saat gua lagi miskin. Anak-anak lu yang jadi korbannya. Aku Lu jatuh. biarin kok kamu puas, kamu makan aku gambar sekarang. Lu gak punya hati sebagai istri. Lu gak punya hati sebagai ibu. Ya saya tahu, saya orang tua juga. Saya ayah dari anak-anak, saya ibu dari anak-anak. Tapi masa lalunya yang bikin saya kesal, yang bikin saya marah. Kalian nggak tahu siapa dia sebenarnya nggak tahu kan? Lu sekarang keluar dari rumah gua. Kalau lu nggak keluar dari rumah gua lapor sama polisi. Vino, terserah kamu, Mas. Kamu mau lapor polisi. Kalau perlu semua tetangga sini tahu. Aku cuma mau ketemu anak-anak aku, Mas.
Jangan kasar kayak gitu. Kan nggak perlu harus teriak-teriak, harus marah-marah kan bisa. Kita ngomongin bisa. Ya ini sekarang dia kabur. Saya kasihan. Mas, Kakak kejar nggak tahu hilang dia. Iya. Aduh Kasihan. gimana? Kita cari Nggak dia. usah, Mas. Kenapa? Kalian tuh nggak usah ngejar dia, ya. Ya gitu dong, Pak. Kenapa emang? Kenapa? Kenapa? Ada apa? Ini Kenapa? sebenarnya ada apa? Kita bingung. Dia tuh nggak bakal lari kemana-mana. Dia yang salah kok. Nanti akan saya bilang sama kalian berdua ya. Iya, iya, kenapa? Cerita sekarang kenapa? Cerita kenapa? Saya mau ngejar Mbak Iva, tiba-tiba Moko menghentikan saya. Dia bilang kalau Iva itu pembohong. Dia bilang masalahnya adalah ada di Iva. Kita bingung. Ada apa ya sebenarnya? Gua akuin dulu Iva itu dulu istri gua. Terus? Yang gua sakit hati banget. Di saat gua lagi jatuh, dia malah enak-enakan sama cowok lain. Dan cowok itu sendiri teman gua namanya Teguh. Dan Mas lihat sendiri tadi kan, yang di kursi roda. Iya. Itu anak gua yang kedua. Hah? Dia lumpuh itu gara-gara dia. Maksudnya gimana? Kejadiannya apa? Kenapa? Dia lebih milih si Teguh daripada gua. Dan si Pino ini ngejar-ngejar dia. Sampai akhirnya dia ngejar ke jalan dan dia ketabrak. Ngejar ibunya. Iya. Kita udah mulai paham. Tapi Mas, mantan istri Mas sekarang, Iya. dia itu lagi sakit. Kanker paru-paru. Iya, dan divonis dokter katanya umurnya nggak panjang. Makanya dia pengen ketemu anak-anaknya. Dia sudah dewasa, Mas. Gua udah gak percaya lagi sama dia. Kita kaget banget dengar penjelasan dari Pak Moko tentang Bu Ipah. Pantesan aja kemarin pas Bu Ipah ketemu sama laki-laki yang namanya Pak Teguh itu, dia marah-marah dan kayak udah deket gitu. Dan pas kita tanya itu siapa, dia kayak mengalihkan pembicaraan. Gua nggak akan percaya lagi sama dia. Apaan itu? Apa itu? Sini, kiri. Mas, tolong mau di Mas. Kenapa? Saya di dalam kamar, aku nggak tahu. Siapa? Aku dikunci, mau di dia kemana dikunci Mas? Aku takut. Naik semua. Mas, tolongin Mas. Aku nggak mau di kamar apa Mas. Please, Mana? Kamarnya mana? mau dibuka. Moni! Moni, buka Moni. sayang. Buka. Coba dobrak ya, Mas. Buka. Moni! Ya Allah. Moni! Moni! Moni, apa yang kamu Sini. Yang tenang, kamu kenapa? Bapak! Tuh kan, Mbak. Lihat sendiri, Mbak. Ini kenapa? Ini kenapa? Ya Allah. Oh, dia kenapa? Mas, tolongin Pak, saya. kenapa? Mas, saya nggak mau nanti aku pengen bunuh diri aja. Moni, tenang ya. Ini kenapa? Jangan lagi. Jadi begini, Mas. Pak. Dia ini stres. Kalau setiap mikirin masa lalunya, apalagi semenjak pergi ibunya itu. Tuh. Jangan pukul diri sendiri, jangan. Setiap dia sujud. Jangan. Jadi setiap dia depresi, dia selalu minum. Pengen bunuh diri aja rasanya. Kita kasihan ngelihat Maudi yang begitu depresi. Dia putus asa ngelihat masalah yang terjadi sama kedua orang tuanya. Sini aku pegang. Mau dia minum obatnya. Boleh tenang, Ambil saya. dulu. Udah. Sini, di sini. Oke. Kemudian tenang, sayang. Telan sayang. Telan ya. Udah. Udah. Sini. Ya ampun. Berapa lama nih begini nih? Udah lama begini. Udah, Mbak. Ya ampun, kasihan banget. Budi. Pokoknya semenjak ibunya pergi meninggalkan kami, Ya. dia selalu stres, depresi kalau ingat ibunya. Baik, sekarang sama Mbak. Ya. Tinggalkan kami. Oh gitu. Iya. Sebentar. Boleh minta nomor telepon? Iya, Ya, boleh. ya. Siapa kayak di sini? Udah, Bapak tolong dikabarin.
makanya aku Iya. ketemuan sama dia kan. Iya. Dari rumah Pak Moko kita langsung menuju rumah Bu Ipah. Tapi sampai sana kita kaget banget. Ipah, Bu. Ya Allah, jangan. Bu ngapain? Ini mau ngapain? Bakar obat-obatan saya, Ma. Jangan, Bu. Saya malu, Ma. Malu kenapa nih? Malu kenapa? Saya malu sama diri saya sendiri. Waktu saya dulu, saya udah jahat sama mereka. Saya malu, Ma. Bu Ipah. Kalau dari awal Mbak Ipah cerita, kalau emang ternyata itu mereka pergi gara-gara Mbak Ipah, kan kita bisa ada cara lain, kita bisa ada strategi lain. Saya tahu, Mbak. Mas, anak-anak pasti tidak akan memaafkan saya tahu. Makanya saya mau mati aja di sini sendiri. Jangan. Mbak udah sadar semua kesalahan kan? Mbak harus bertobat. Ya, minta maaf sama Allah. Jangan diulangin. Ya, dari situ mungkin Allah bisa kasih jalan buat bisa ketemu sama anak-anak. Kalau caranya dengan berbohong, ya susah. Kita juga menolongnya susah, Mbak, kalau Mbak bohong. Saya mohon sih Mbak, Dan ya udah karena udah sadar kayak gini, udah tobat Mbak. iya, Ya, gitu ya, Mbak ya. Nggak mudah. Mbak. Kenapa ini? Kenapa nih? Mbak, kita ke rumah sakit yuk, Mas, yuk. Enggak. Rumah sakit ya? Enggak. Udah, Mas, bawa ke rumah sakit aja. Nggak apa-apa, kita ke rumah sakit aja. yuk. Udah. Mas, Mbak, saya mau Bawa ke rumah sakit pergi ya, keluar. Saya nggak mau ke rumah sakit. Udah. Mbak, ini. Mas, Mbak, pokoknya sekarang keluar. Ini obat-obatnya gimana? Mbak sakit loh, Mbak kita ke rumah sakit, Mbak. Saya ngeliat Mbak Ipah ini sakit-sakitan. Dan kita ngeliat kayaknya udah makin parah. Apalagi dia bilang kalau penyakitnya itu udah parah banget. Makanya kita anjurkan dia untuk ke dokter. Tapi lagi-lagi dia nggak mau diajak ke dokter. Dia justru ngusir kita pergi dari rumahnya. Mbak, sekarang keluar. Rumah sakit, Saya rumah keluar. Saya mau tutup pintu. Udah. Mbak, kenapa nggak mau dibawa ke rumah sakit? Udah, Mbak, saya nggak kenapa. Mbak, penyakit harus diobatin, Mbak. Saya cuma mau ketemu anak-anak saya aja, Mbak. Udah keluar, Iya, Mbak. ya tapi Mbak sakit sendirian Iya, di saya sini. cuma mau ketemu anak-anak saya aja. Obat saya cuma anak-anak saya aja. Udah keluar. Nanti kita lanjut lagi. Udah keluar. Ngelihat kondisi Mbak Ipah kayak gitu, saya kepikiran untuk nelpon Moko. Akhirnya saya telepon dia. Dia bilang mau ketemuan sama kita dan tempatnya itu adalah di kafe yang kemarin kita datangi. Halo, dengan Mas Moko. Halo. Iya, ini dari Pak Farid Antv, Mas. Mas, kita bisa ketemu nggak sekarang? Ada yang mau saya omongin penting. Iya, di kafe Istri Mas saja ya. Kita ketemu di sana. Oke, kita janji ke sana aja ya. Oh iya. Iya. Kita tadi ke rumah Bu Ipah. Kita ngedapetin dia lagi mau bakar obatnya. Terus dia ngusir kita. Nah, kita kepikiran Mas Moko nelfon ke Mas Moko karena kita butuh bantuan siapa lagi karena kan dia kangen Iya. sama Iya, anak-anaknya. Masa Mas Moko tahu Ipah itu lagi menderita penyakit yang parah ya, Des. Kanker paru-paru. Tapi kayaknya beneran ya sakit. Beneran loh, kita ngeliat tadi dia makin Iya, parah. iya. Gue tetap nggak percaya. Si Iba tuh penipu. Ini kita mau bawa ke dokter, dia nggak mau. Kata dia obat satu-satunya adalah mau ketemu sama anak-anaknya. Enggak, Katanya umurnya nggak panjang lagi. gue nggak akan izinkan mempertemukan sama anak gue. Gue nggak mau. Setidaknya Kalau- gini, setidaknya ini udah langkah yang terakhir dari dia. Astagfirullahaladzim. Kalau itu pakai mata dong, jangan pakai dengkul. Ya, Mbak, saya salah. Maaf ya Mbak ya. Maaf ya, Mbak ya. Maaf. Saya tadi nggak sengaja. Astaga. Sayang, Mbak, kamu kenapa sayang? Orang kalau jalan nggak pakai mata, tapi pakai dengkul. Masa sampai pecah kayak Kok? gini? Tunggu, lu berani-berani dong ngomongin. itu siapa itu? Itu loh Mbak, Mas. Dia itu selingkuh itu saya. Yang kemarin saya bilang sama Mas. Iya, Yang kemarin dimarahin sama Mbak Ipah. iya kita ketemu sama dia juga tuh. Oh iya bener. Itu
itu selingkuhannya? Kemarin dia bilang udah nggak ada hubungan apa-apa sama Mbak Iva. Iya, udah nggak ada hubungan apa-apa. Nah Mas, udahlah. Iya. Pacarin dia. Iya udah lupain itu deh. Mas pikir anak-anak Mas. Dia mau ketemu sama anak-anak. Saya takutnya ini di sisa umurnya. Dia pengen ketemu sama anak-anaknya. Pak Moko baru tahu kalau Bu Ipah udah nggak berhubungan lagi sama Pak Teguh yang dulu jadi selingkuhan Bu Ipah. Makanya akhirnya dia mau nih kita ajak ke rumah Bu Ipah untuk melihat kondisinya Bu Ipah. Kalau terjadi apa-apa sama Mbak Ipah, Saya pengen kesini ngajak Mas ke rumahnya Iva untuk ngasih tahu, berbesar hatilah. Saya takutnya ini udah yang terakhir dari dia, Iya. biar dia bisa ketemu sama ini anak. penyakitnya parah loh, katanya stadium 4 udah kankernya. Umurnya nggak panjang lagi. Ya, Coba kasih kesempatan lagi, Mas. Ya, udah nggak ada hubungan apa-apa lagi sama mantan demi pacarnya. anak-anak Mas. Anak Mbak Iva juga. Gimana? Ya, kita ke Mas? sana. Tolong. Sana ya, ya Mas ya. Tapi masa mama gak mau. Enggak. Kita ngeliat sendiri kok. Ya, Ya. kita ke sana. Oke, yuk. Aduh. Bu Ipah kayaknya putus asa ya Mas ya. Sampai mau bakar obat-obatnya. Takut aku tadi ninggalin dia sendirian. Mbak Ipah. Mbak Ipah. Terus, itu tuh. Lah, Mas. Mas, ya ampun. Mbak, kenapa? Begitu sampai rumahnya Bu Ipah, kita kaget banget. Kita lihat Bu Ipah udah terkapar di lantai. Mbak. Ya ampun, ini ada apa? Ini beneran nih. Obatnya mana? Mas Moko. Ya Aku ampun. minta maaf, Mas. Aduh, aku pikir pingsan loh. Mas, aku minta maaf. Aku nggak bisa kayak gini terus. Aku kangen sama anak-anak, Mas. Aku udah maafin kamu. Karena kondisi kamu seperti ini. Nanti aku bawa kamu kita ketemu sama anak-anak ya. Dibawa ke rumahnya Pak Moko. Gitu. Gimana, Mbak? Apa kita ke dokter dulu aja yuk Mbak? Gimana? Ke dokter dulu nanti biar ke dokter dulu aja. Jangan, Mas. Ke rumahnya Pak Moko. Iya, ke rumah Pak Moko karena dokter udah pada nyerah. Obat aku cuman kumpul Nggak mau- sama anak-anak, Mau usaha Mbak. dulu ke rumah sakit ke dokter spesialis gitu. Obat aku cuman kumpul sama anak-anak, Mas. Itu aja udah cukup buat aku. Mbak, gimana? Mau ke rumah Pak Moko aja? Iya, Mas. Aku mau ketemu sama Oke, anak-anak. ke sana sekarang. Iya. Sekarang ya udah, yuk. Mak, Ya, Mak. iya Pak. Ya. Ini apa-apaan nih Pak? Papa ngapain ngajak-ngajak perempuan itu ke rumah? Ya jelasin dulu nih maksudnya apaan nih bawa-bawa ke rumah lagi. Aku nggak mau Pak ada perempuan ini lagi di rumah. Mama tenang Ma, hari ini. Iva tinggal di sini. Apa? Iva tinggal di sini, terus Papa nggak izin dulu sama aku. Papa nggak hargain aku banget sih sebagai istri. Gimana aku mau tenang perempuan ini ngapain diajak ke sini? Lo lebih baik pergi dari sini. Ma. Gini aja deh, Ma pilih dia atau aku. Kalau Ma pilih dia lebih baik aku yang pergi dari rumah ini. Ma. Papa nggak ada guna apa-apa lagi sama dia. Apa-apaan ini? Kenapa dia masih ada di sini? Nah, Mending dia pergi aja deh. Udah Pak, lebih baik Kalau emang dia nggak mau pergi, biar aku yang pergi dari sini ikut Tante Modi. Siska. Udah, lebih baik kita pergi aja. Udah kita pergi aja. Kita pergi aja. Udah, aku nggak. Iya, Aku mau pergi aja. Modi, tunggu Modi. Mama kamu lagi sakit parah. Iya. Dia tuh kecelakaan paru-paru stadium 4. Bener, Mbak. Papa serius? Iya. Papa nggak bohong kan?
Ibu kamu bilang sendiri katanya dokter memvonis dia umurnya nggak panjang lagi. Malah paling dia bohong. Aku nggak percaya. Pokoknya aku nggak percaya dia tuh paling nipu. Maudi, Dia tuh nipu. Maudi nggak boleh ngomong gitu. Masa orang bohong tentang penyakit? Vino. Ya Tuhan, Vino hati-hati. Maafin mama nak. Vino hati-hati. Vino maafin mama nak. Jatuh deh. Vino. Mama diri maafin mama. Maudi, tolong maafin mama kamu. Kalau terjadi apa-apa sama mama kamu pasti akan menyesal. Iya, Maudi. Enggak, pokoknya aku nggak percaya sama dia. Dia tuh paling nipu. Dia tuh paling nipu. Papa tuh dibodohin sama dia. Pengen ketemu sama anak-anaknya, Maudi. Maudi tahu kan Maudi ada depresi. Coba Maudi maafin, Benar. mudah-mudahan depresinya hilang. Benar, Ya, benar. Mungkin mana penyebab. tahu stresnya itu gara-gara Maudi nggak mau maafin. Iya, Iya, Maudi. iya. Saya tahu ini Coba. berat banget, saya tahu berat banget buat Maudi. Berat banget buat Maudi. Tapi coba untuk maafin, coba untuk berikhlas. Kasihan, ibu kamu lagi sakit. Aku nggak mau maafin dia. Aku nggak mau. Enggak, Pak. Maudi. Aku nggak mau maafin dia, Pak. Kesalahan dia tuh udah besar banget sama aku, Pak. Ya Tuhan. Mama. Mbak. Kenapa? Mbak. Maafin aku, Ma. Mbak. Ma, bangun, Ma. Mama, maafin aku, Ma. Mama, maafin aku. Mbak. Mama. Baik, Mbak. Kami pikir masalah Mbak Iva ini dengan keluarganya sudah selesai. Moko sudah mau menerimanya dan menemui Iva dengan anak-anaknya. Tapi ternyata belum. Seminggu kemudian kita balik lagi ke rumah itu, ternyata kita dapet kabar baru. Kebuka Mas. Maksudnya apa? Maksudnya apa ya ini? Aku udah baik loh sama kamu. Aku udah ngizinin kamu tinggal di sini. Kamu maksudnya apa? Aku nggak ngerti. Kenapa? Lu nggak demen gue tinggal di sini, kan? Kalau aku nggak demen kamu tinggal di sini, aku nggak bakal ngizinin kamu tinggal di sini. Begitu sampai rumah Pak Moko, nggak sengaja kita lihat Bu Ipa lagi marah-marah. Marah-marah banget gitu. Yang sebelumnya kita nggak pernah lihat gitu dia marah-marah kayak gitu. Padahal kan dia udah diterima baik di keluarga ini. Ini ada apa ya? Apa-apaan kamu? Aku udah ngizinin kamu ya tinggal di sini. Kamu jahat banget sih sama aku. Lihat aja. Bu Siska. Kak, sini deh. Sini. Ini aku nggak ngerti Mas Hebat tuh apa. Dia tuh jahat banget sama aku, Kak. Sama ini dia tuh kasar banget sama aku. Kok bisa kasar? Iya, sama ini selama ada Mas Moko dia tuh baik. Pura-pura dia tuh sakit, batuk-batuk. Tapi kenyataannya ketika cuma ada aku doang, Kak, di rumah. Dia tuh kasar banget, Kak, sama aku. Aku sering dipukul sama dia, Kak. Ini ada apa ya? Mbak Ahlis, Mas Farid, kok nggak diajak masuk ke dalam sih Bu Siska? Ya tadinya mau masuk tapi Tadi kita mau masuk ke dalam, cuma pintu kebuka jadi kita agak keluar dikit aja dulu deh gitu, terus kemudian Mbak Siskanya keluar gitu. Jangan percaya omongan dia, Mas. Dia mah pasti ngarang cerita. Percaya sama saya. Dia mah pasti ngarang cerita, udah. Aku nggak ngarang cerita di sini. Kamu udah mukul aku tadi, makanya aku tadi lari. Nggak mungkin, Mas. Saya mukul dia. Emang dia kenapa? Percaya sama aku. Udah, yuk. Balis. Kak, jangan percaya sama dia, Kak. Jangan percaya sama dia. Dia tuh Baik, hidupnya Pak. penuh dengan Mbak Ipa, sandiwara. kita lihat Mbak Ipa Kak. marah-marah loh tadi. Mbak tolong dong Mbak, cerita yang jujur ke kita. Kita bingung nih percaya sama siapa. Balis. Mas Farid. Dia memang nggak suka saya di sini. Dia nggak suka saya Kamu bahagia jangan sama fitnah keluarga saya. saya. Kamu jangan fitnah saya. Kalau saya nggak suka kamu tinggal di sini, saya nggak akan biarin kamu tinggal di sini Ya sama satu benar, minggu. benar juga. Mas mau Mikir dong. Mas, Siska laporin ke Antv, tim ini mau jebak aku. Tidak, Fitnah ini semua Fitnah.
Saya nggak ngundang mereka untuk datang ke sini, Mas. Dia nggak lapor ke kita. Please percaya sama aku, Mas. Please. Kemarin dia mah, dia kan lagi sakit. Dia yang jahat sama aku, Mas. Dia yang mukul aku. Gimana bisa mau kalau orang lagi sakit? Pak, Mas. kita datang ke sini untuk menjenguk kalian aja. Please, Mas, Nggak ada yang percaya sama lapor, aku, ya Mas Mas. ya? Kok Dia Mbak Ipa hidupnya bisa, penuh sandiwara, nuduh Mas. kayak gitu sih Mbak? Mas. Kita udah Dia kan nolongin nggak loh Mbak. seneng, Ini saya. udah ketemu sama Nana sama keluarganya. Kok kita difitnah kayak gini ya? Mas, dia nggak seneng sama Mbak aku Ipa, ada di sini, Mas. Mbak, benar Mbak Ipa. Dia ngelapor ke kita. Serius Mbak ngomong kayak gitu? Mbak, Ya terus ada tim ini gimana, Mas? kita mau mampir, Lihat, mau Mbak, lihat lihat, Mbak. kondisinya di Mbak, sini. lihat ya kondisinya. Dia pura-pura sakit. Udah cukup. Dia Ini sebenarnya siapa yang salah sih? Hah? Kalian mereka berdua. Rasa benar semua kalian berdua. Saya heran sama Mbak Ipa ini. Dia itu udah sering marah-marah dan juga sering ngancem bunuh diri. Saya jadi makin penasaran. Ada yang salah nggak ya dari Mbak Ipa ini? Akhirnya saya paksa dia untuk ke dokter. Ya, gini ya, gimana kalau kita bawa Bu Ipa ke rumah sakit? Bu Ipa bilang sakit paru-paru kan, kanker paru-paru kan, katanya umurnya nggak panjang lagi kan? Untuk memastikan kita ke rumah sakit, di-check up semuanya. Di-check up semuanya, Mas, ya. aku Ya, emang gitu aja sakit, ya. Mas. Kecurigaan kita ke Bu Ipa semakin besar pas Bu Siska bilang kalau Bu Ipa itu berbohong. Dan saat aku ngeliat ekspresinya Bu Ipa, dia kelihatan panik. Kak, aku ada obatnya dia. Coba ambil. Ya, oke, Ambil, saya ambil. akan ambil obatnya. Biar semuanya Mas. jelas. Udah dong, Mas. Aku sakit. Masa kamu nggak percaya Iya, sama makanya aku? kita Aku cek. nggak Kita perlu ke cek. dokter. Kita cek. Aku nggak mau, Mas. Mbak ini mau obatnya, Mbak. Mohon, Mas. Oke, Aku nggak mau. kita bawa ke dokter ya. Minta ini diteliti ya. Mas, aku mohon Ya, dong Mbak, ya. percaya sama aku. Aku nggak mau ke dokter. Aku nggak mau ke Udah, rumah udah Mas, sakit. kita bawa ke dokter aja. Aku Mbak. mohon, Mas. Aku nggak mau ke Udah. dokter. Kalau sakit Nah, kita beneran harus kan ke bisa dokter. dicek. Kita harus ke dokter. Nih ngecek juga obatnya. Iya. Kenapa udah berminggu-minggu nggak sembuh-sembuh? Iya, kenapa nggak sembuh-sembuh ya? Yuk. Kita cek ya. Kita harus Biar cek. ketahuan Ayo. penyakit kamu Ayo. apa ya. Udah. Ya. Biar Mas, ada aku nggak pendapat mau. kedua dari Oke, dokter dokter. yang Aku lain. nggak mau, Mas. Yuk. Aku nggak Yuk. mau. Sakit ya. Biar kamu sembuh ya. Ya. Ya udah, lepasin aku. Kenapa? Aku jujur aku nggak sakit. Maksudnya? Mbak Ipa bohong kalau Mbak sakit. Kami marah karena kami tahu kalau Mbak Ipa ini sering bohongin kami. Kami pikir dia tulus minta bantuan, tapi ternyata tidak. Cuma ngelihat Mbak Iva kayak gitu, kita nggak tega. Akhirnya kita minta Mbak Iva untuk pergi dari rumah itu dan kita antarkan pulang Mbak Iva ke rumahnya. Maafin aku, Mas. Aku nggak mau kehilangan kamu, Mas, sama keluarga kita. Ini rumah kita, ini rumah aku. Aku nggak mau ada wanita lain di samping kamu. Lu emang nggak pernah baik. Lu emang penjahat. Jangan. Pergi lu dari rumah gua. Jangan ada kekerasan, jangan ada kekerasan. Udah, Mas. Kita masuk aja, Mas. Udah. Ayo. Jangan ada kekerasan. Udah, kita masuk aja. Udah, nggak usah Usir dia. Mas, Usir dia lagi. sini. Mas, aku udah nggak mau lihat dia lagi. Iya. Udah. Ayo masuk. Mas, aku mau ketemu Masuk, anak